warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat karunia dan hidayah-Nya kita bisa berada dan berkumpul di tempat yang mubarak ini. Dan tidak lupa kita menyampaikan salam dan salawat atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan kandungan Al-Quran yang dibawakan oleh saudara kita Buan Fauzi. Kami bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Yaitu ceramah yang akan dibawakan oleh Ustaz Hamzah Sarjana Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Akan hormati Ketua Majelis Taklim Nurul Imam Tuan Barafah beserta jajaran anggota, hadirin hadirat yang sama-sama berbahagia. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Jadi itu dulu yang kita harus panjatkan kepada Allah bersyukur. Kemudian mari kita sama-sama mengirimkan salam dan salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi pada kesempatan kali ini kita saling mengingatkan di dalam ajaran agama kita. Majelis taklim adalah tempat untuk membangun hubungan antara kita dengan Allah dan membangun hubungan antara kita sesama makhluk Allah. Di samping kita belajar membenahi dan meningkatkan derajat kualitas diri kita. Jadi hidup ini kita harus tingkatkan kualitas kita. Jadi kualitas kita di hadapan Allah, karena semuanya perjalanan hidup ini akan dinilai oleh Allah. Perbuatan amal baik buruk kita dinilai
berbuat dan berbuat kebaikan, karena kebaikan itu nanti yang mendekatkan diri kita dengan Allah. Dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, ya, Allah menyatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia derajatnya, yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang punya takwa. Jadi gambaran umumnya seperti ini orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang berhati-hati. Jadi seperti menarik binatang ternak, ya, apakah kambing, apakah sapi, ya, apakah telur, ya, di atas pematang sawah yang samping kiri kanannya itu banyak. Artinya sungguh amat tinggi harus ada kehati-hatian. Jadi orang yang bertakwa itu betul-betul hati-hati. Kenapa? Karena salah sedikit itu, ya, telur sapi yang kita tanya untuk makan di pematang sawah, salah sedikit kita lalai makan banyak orang. Nah, seperti juga ini. Dalam kehidupan kita sedikit sekali bisa tergelincir dalam, makanya orang yang bertakwa itu semakin tinggi ketakwaan maka semakin tinggi kualitas pengendalian dirinya. Ya. Semakin tinggi ketakwaan pada diri seseorang maka semakin tinggi peningkatan kualitas diri. Ya, ucapannya, ya, perkataannya, perilakunya itu tergambar dari sebuah ketakwaan. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah adalah orang yang punya takwa. Hidup ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kehidupan kita ini rugilah rasanya kalau tidak ada takwa. Rugilah rasanya hidup ini tanpa ada iman kepada Allah. Apa rasanya hidup ini yang Allah berikan sementara, yang kita tidak tahu sampai mana ujungnya umur kita. Kita tidak tahu sampai di mana ujungnya umur kita. Yang selama ini kita menjadikan bahwa kehidupan dunia ini yang paling terbaik dan kita terkadang terpesona dengan kehidupan dunia, melupakan kehidupan akhirat yang panjang yang mesti kita akan lalui. Ya. Maka kehidupan dunia ini dimanfaatkan untuk meningkatkan ketakwaan. Ya, bermajlis ta'lim sarana untuk meningkatkan ketakwaan. Ya, bermajlis ta'lim meningkatkan untuk saling mengingatkan. Bermajlis ta'lim berarti insyaallah akan membangun raudhah dari riyadhil jannah. Makanya kita saling mengingatkan karena hidup ini untuk berbuat baik. Ya, sulit rasanya berbuat baik saja ini susah sekali. Susah menghadapi setan. Coba setan itu tak kalah berhadapan dengan Nabi Adam ketika di dalam surga. Akhirnya Nabi Adam kalah, diberdaya oleh setan, oleh iblis. Ya, di dalam Al-Quran Allah menyatakan Adam tinggal menghuni surga. Ya. Tapi satu tidak boleh kau lakukan dalam surga itu, Adam. Ya. La taqrabu hadhihi asy-syajarah wa takunu minadh dhalimin. Ya. Jangan engkau sentuh dan dekati pohon-pohon ini. Kalau setan datang mewaswaskan, mempengaruhi, mempengaruhi. Akhirnya mendekati
Walaupun minal zalimin, karena dia mendekati bahkan, ya, maka dia termasuk zalim. Ya ini Nabi. Ya, kalau kita berbicara masalah Nabi, ini Nabi Adam terperdaya oleh syaitan. Apalagi kita. Kenapa? Syaitan itu, ya, la'aqudana siratan mustaqim. Ya, Bu ya. Syaitan itu berupaya untuk kita tidak bisa berbuat baik. Dia mendatangi kita la'adiyan nahum. Ya, syaitan itu dalam Al-Quran akan datang mendatangi kita dari depan, dari belakang, samping, kiri, kanan. Empat sulapak syaitan untuk menjaga kita untuk bisa berbuat baik. Itu sebab itu mengatakan di sini, ya. Makanya saling mengingatkan. Ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mawatanna watain karena memang syaitan itu. Ya. Nabi Adam saja jatuh dalam, ya, godaan syaitan. Akhirnya syaitan, ya, karena terperdaya Nabi Adam, ya, Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Ya, dikeluarkan dari surga. Ya. Maka Nabi Adam selama itu dia minta ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bayangkan karena kesalahannya Nabi Adam alaihissalam ini, Pak Bu, setiap hari, setiap malam, setiap saat minta taubat kepada Allah. Mata dan benar harus selalu beristighfar, bertaubat. Ya, Nabi Adam saja, ya, selalu, ya, diwaswaskan. Jadi kita ini empat sulapak syaitan itu akan mendatangi kita untuk menahan kita untuk tidak bisa berbuat baik. Ya. Kemudian, ya, ada pun yang tidak bisa dia bisa tembus. Yang mana itu? Sujud dengan di atas. Jadi empat sulapak, ya, depan, belakang, kiri, kanan. Syaitan itu mewaswaskan kita. Tetapi ada dua yang dia tidak bisa di dalam Al-Quran itu. Satu ke bawah, yang sujud kita, tempat sujud kita. Yang kedua adalah ke atas, doa kita. Ya, Bu ya. Makanya berbanyak sujud. Karena ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dullani ala amali yudkhilunil jannah. Ya Rasul, tunjukkan aku pekerjaan amal yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Apa yang dikatakan Rasulullah? Fa'alaika bikathratis sujud. Atasmu itu perbaiki sujudmu, perbanyak sujudmu. Ya, ya. Perbaiki sujud udah berbanyak sujud. Ya, fa'alaika bikathratis sujud. Makanya setiap saat, ya, sempaya datang, sempaya berluka, ya, jangan lari, jangan lari. Ya, fa'alaika bikathratis sujud. Yang kedua, yang di atas berdoa. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashkurun. Wa idza sa'alaka, kalau wahai Muhammad, kalau hamba-Mu itu bertanya tentang saya, maka Allah menyatakan qarib, saya dekat. Ujibu da'watad da'i, saya akan mengabulkan apa yang menjadi sebuah permohonanmu. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, tak kaya ia meminta kepada. Selama ini, Bu ya, ada masalah. Ya, kehidupan ini tidak lepas dari sebuah masalah. Ya. Tetapi pernahkah kita sandarkan diri kepada Allah, bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah terhadap apa yang kita lakukan? Kalaupun kita sudah bertawakal, ternyata semua akan menjadi nilai. Kalau Allah memberikan sesuatu yang baik, kita bersyukur, pahala surga bagi.
Seseorang yang kita tidak inginkan itu yang terjadi, kita bersabar, pahala surga baginya. Jadi orang Islam, umat Islam itu tidak ada lain kecuali surga. Baik kaya, baik miskin, tidak ada lain kecuali surga. Kaya sholat, miskin sholat, dua-duanya masuk surga. Ya, sesuatu yang diberikan yang banyak, sesuatu yang diberikan yang kurang, dua-duanya masuk surga. Ya wih, jangan dibilang kurang saya ini lebih. Ya. Dua-duanya masuk surga. Kenapa? Ketika dia diberikan oleh Allah menjadi amanah sesuatu yang baik, lebih dan banyak, dia mampu bersyukur. La in syakartum la azidannakum, maka baginya adalah surga. Ya wih, aku tak tidak bersyukur ya alhamdulillah. Itu dia pertemuan. Pertemuan itu saya di situ mati. Akhirnya. Yang kedua, kalaupun kita sesuatu yang kita diberikan oleh Allah yang kita tidak inginkan, ternyata kita bersabar, maka tidak ada lagi kecuali surga. Ya. Jadi orang Islam, orang mukmin itu baik kehidupannya kurang baik, baik kehidupannya baik, semuanya surga di dalamnya. Tak kala dia bersyukur dan bersabar. Padahal itu lagi. Padahal. Jadi orang yang bersabar, ya, karena kehidupan kita itu tidak ada lagi kecuali Allah yang mengendaki. Makanya dalam kehidupan kita itu ada namanya la haula wala quwata illa billah. Dia agak pelita. Pasrahnya inna ilahna wa la ta'ala. Ya begitu. La haula wala quwata illa billah. Sehingga dengan demikian siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, kemudian muncul dalam hatinya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba, aku reda Allah adalah Tuhan. Apapun yang Allah berikan, baik buruk dan sebagainya, kita terima. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, dan Islam adalah agamaku, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan Nabi Muhammad nabiku dan rasulku. Ya, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kalau zikir ini kita ucapkan setiap hari, setiap malam, maka Rasulullah sendiri yang akan mengantar kita, membawa kita ke dalam surga. Raditu billahi rabban. Ya, tidak ada yang mengistimewa, tidak ada. Tapi itu ya Allah berikan, kita reda. Ya, kita reda. Raditu billahi rabban. Karena semua hidup ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Bu, ya, perbanyak zikir, ya, kita sama-sama Bu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ya, ini pendek Bu, pendek sekali daripada gara-gara sebotol. Ya, jadi itu, ya, ini zikir Bu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ini yang membuatkan kita hidup ini. Ya Allah, aku reda dengan pemberianmu. Ya Allah, walaupun aku miskin, aku reda. Ya Allah, tetap berikan aku kekuatan untuk beriman dan kekuatan untuk sholat. Berikan ketakwaan kepada kita. Ya, ya, yang terpenting hidup ini Bu, ya, tidak pernah berhenti dari masalah. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Jadidu, perkuat imanmu, ya, perkuat imanmu, ya. Jadidu imanakum, perkuat imanmu bila ilaha illallah, dengan senantiasa berzikir la ilaha illallah. Anak muda yang mau menikah, ya, masih banyak keseleo syahadatnya, keseleo, ya, apalagi yang dikatakan ya, matan berkoni mengatakan
menurut orang. Ada tak? Suruh masyarakat. Ajaru. Ya. Ini syahadat tu. Ya, ajaru. Ini masih sah. Ya, makanya persoalan ini kita harus berupaya mengucapkan kalimat ini. Ya, karena ya inilah Islam yang pertama yang kalimat syahadat. Bisa kita sama-sama bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah rukun Islam yang pertama. Ya, boleh? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kelebihan ini menguatkan iman, memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan, memberikan aura cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi Acara